Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa praktisi, kelas karyawan, hari ini di pertemuan ke-8, kita akan membahas tentang aplikasi untuk mengolah slide, slide presentasi. Di mana salah satu soal ujian BNSP adalah mahasiswa mampu membuat presentasi sesuai dengan produk yang ditawarkan. Jadi seperti yang disampaikan di awal sesi, tujuan mata kuliah ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa praktisi agar bisa mengikuti ujian BNSP dan diharapkan bisa lulus. Kita mulai saja untuk membuka aplikasi pengolah slide-nya kita gunakan PowerPoint ya. Kita panggil aplikasi PowerPoint-nya. Oke, nah ini tampilan awal dari presentasi ya. Kita bisa membuat presentasi yang baru menggunakan blank presentation atau kita bisa menggunakan template-template yang sudah ada. Apalagi kalau misalnya si komputer kita, laptop kita terkoneksi ke internet, maka kita bisa menambahkan animasi atau mendownload template beserta animasinya langsung ke dalam slide presentasi kita. Tapi untuk pertemuan pertama ini, kita akan mencoba berkenalan dulu dengan PowerPoint ya, dan membuat presentasi dengan blank presentation. Nah, ini adalah tampilan awal dari PowerPoint. Sama seperti Word, Excel, di mana PowerPoint juga sama tampilan awalnya. Ada yang namanya title bar, ada yang namanya quick access toolbar, ada yang namanya menu tab, ya, dari tab file sampai help. Nah, kemudian setiap tab memiliki menu ribbon, ya. Ini menu ribbon ini yang di bawah, ya. Nah, seperti ini. Kemudian setiap tab memiliki ribbon dan setiap ribbon terdiri dari grup, ya, terdiri dari grup. Oke. Kemudian yang membedakan seperti biasa ada di area bawah. Kalau di Word itu namanya page atau halaman, kalau di Excel itu namanya kertas kerja atau worksheet. Nah, kalau di PowerPoint itu namanya adalah slide, ya, slide ini, ya. Dan di sebelah kiri ada yang namanya navigation slide, di mana di sini adalah urutan slide, tampilan slide yang kita punya. Kebetulan ini baru slide pertama ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya di sini kita sudah punya satu slide. Nah, banyak yang belum tahu bahwa slide tersebut punya tata letak atau yang namanya layout. Jadi ketika pertama kali kita membuat slide, tentukan bahwa layoutnya sesuai dengan keinginan kita. Contoh misalnya, kita punya satu slide masih kosong untuk judul. Nah, maka biasanya kalau belum tahu, kita biasanya untuk menghapus, dihapus. Klik delete, gitu ya, dihapus manual. Padahal, ini kita bisa lakukan dengan mengklik kanan di slide-nya, kemudian pilih layout. Nah, layoutnya kita sesuaikan, ya. Apakah hanya title slide saja seperti yang sekarang sedang aktif, ataukah title only, jadi hanya di atasnya saja, seperti itu ya. Atau misalnya ingin bentuknya blank, biasanya untuk isi blank, jadi kosong. Jadi tidak usah dihapus manual seperti yang tadi dilakukan di awal, ya. Kita sesuaikan layoutnya. Atau misalnya pertama kali kita atur Pak, desainnya, template-nya atau temanya mau pakai yang mana. Misalnya saya pakai salah satu saja dengan cepat, saya pilih yang ini misalnya, ya. Nah, ini kemudian pilih layoutnya. Layoutnya misalnya saya pilih untuk, nah ini, title slide. Misalnya kita tulis di sini ya, PowerPoint misalnya, ya. Aplikasi untuk mengolah slide presentasi. Nah, oke, nah seperti ini ya. Jadi ketika kita menambahkan lagi slide-nya, misalnya klik tab home, bisa new slide boleh ya. Atau insert slide juga boleh. Nah, kita langsung tentukan layout-nya. Apakah layout-nya untuk isi, ya, blank, bisa. Ataukah ingin langsung membandingkan untuk konten, bisa ya. Jadi ketika kita punya sebuah konten, misalnya gambar, grafik, atau chat, kita bisa menambahkan langsung dengan pilihan yang title and content. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita klik di sini. Jadi tidak usah membuat dari awal gitu ya, ditambahkan teks atau objek. Nah, langsung saja kita tambahkan slide,
Nah, kemudian kita tentukan new slide layoutnya mau yang mana. Misalnya Pak, saya ingin tulisan semua, berarti tinggal kita pilih slide-nya yang blank. Nah, yang blank ya. Jadi nanti ini khusus untuk tulisan semuanya. Nah, jadi tidak usah repot-repot lagi mengklik menghapus manual. Jadi perlu dipahami bahwa setiap slide itu mempunyai tata letak atau layout. Misalnya ini layoutnya jenisnya title slide. Yang ini jenisnya adalah layoutnya layout. Nah, title and content ya. Kemudian yang ini adalah yang blank. Nah, jadi tidak usah dimahapus manual ya. Misalnya di sini title and content. Misalnya saya ingin menambahkan sebuah tabel, misalnya tabel. Nah, berarti tidak usah membuat lagi insert tabel, tidak perlu. Karena di sini sudah ada yang namanya object content. Jadi tinggal klik insert ya. Boleh sebetulnya tidak apa-apa ya. Insert tabel boleh, tapi karena kita sudah memilih layoutnya title and content, maka di sini juga sudah disediakan. Kontennya atau isinya mau apa? Tabel kah? Chart kah? Grafik? Atau misalnya di sini smart art grafik atau image atau video dan lain-lain. Karena kontennya sudah diberikan judul title tabel, maka kita isi dengan tabel misalnya gitu ya. Nah, selesai. Nah, ya. Jadi sudah disiapkan. Sedangkan untuk yang layout blank, misalnya layout blank nih ya. Layoutnya jenisnya blank untuk teks. Nah, maka kita tulisan berarti di sini ya. Ada di sini namanya text box. Nah, text box. Jadi tidak usah menghapus-hapus lagi kotak-kotak yang sudah disediakan oleh PowerPoint misalnya ya. Isi konten teks. Nah, ditulis di sini ya. Paragrafnya atau apa. Nah, di sini ditulis ya. Isinya. Nah, silahkan diisi dengan teks. Nah, seperti itu. Jadi ingat, yang harus diingat adalah setiap slide itu memiliki yang namanya layout. Ya. Kemudian yang perlu dipahami juga bahwa yang namanya slide ini bisa kita kategorikan. Ya. Misalnya, biasanya kalau ingin presentasi tugas, ya, ada bab 1, pendahuluan, bab 2, isi, bab 3, penutup, misalnya presentasi tugas. Ya. Maka si slide-slide tersebut bisa kita kategorikan. Misalnya, yang pertama di sini kita tambahkan namanya section. Add section. Nah, di sini kita tambahkan misalnya pembukaan atau misalnya bab 1 itu pendahuluan misalnya. Tugasnya ada pendahuluan ya. Pendahuluan. Oke. Kemudian kita rename. Nah, di pendahuluan ini ada 3 slide ya. Nah, kemudian kita klik. Oke, ya. Tambahkan lagi sectionnya Pak. Oke, add section. Nah, di sini misalnya isi. Oke, rename. Belum ada slide-nya, baru kita tambahkan ya. Misalnya yang blank misalnya ya. Layoutnya kita pilih yang blank. Oke. Misalnya isinya ada, kita copy paste bisa ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, misalnya isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti si isi ini isinya ada 7 slide ya. 7 slide. Oke, ya. Nah, tambahkan lagi misalnya ada kesimpulan misalnya. Section, kemudian kita add section, kita berikan section kesimpulan misalnya ya. Kesimpulan mah tidak usah banyak-banyak Pak, cukup yang title slide misalnya ya, dan 2 slide saja misalnya yang blank satu lagi. Nah, cuma 2 slide. Nah, jadi di sini kita punya 12 slide, tapi kita kelompokkan di section, ditambahkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah pengaturan atau pencarian. Misalnya, kita menuju ke kesimpulan, berarti tinggal pilih di kesimpulan. Gitu ya. Kita menuju ke pendahuluan, berarti tinggal buka section pendahuluan. Ya, seperti itu. Apalagi kalau presentasinya sudah lebih dari 20 slide, 30 slide, 50 slide, berarti itu sudah sangat banyak. Nah, alangkah lebih baik, lebih bagus kalau kita membuat section atau kategori seperti ini. Dikelompokkan, pengelompokan. Ya. Oke, berikutnya, di dalam PowerPoint, biasanya kita sering bekerja dengan tab home. Gitu ya. Ini tab standar, ya, menambahkan slide, mengedit font, paragraf, ya, membuat drawing. Nah, kemudian
untuk menambahkan objek-objek biasanya kita gunakan di tab insert. Di tab insert ini ada menambahkan tabel, ada gambar, baik gambar dari komputer, baik dari screenshot ataupun dari internet. Ada di sini dari internet ya. Kemudian objek illustration, bisa grafik, smart art, icon, save gitu ya. Nah, kemudian ada add-in. Nah, add-in aplikasi ya. Nah, tapi ini jarang dipakai. Kemudian link, tautan, ya. Kemudian ada header, footer, word art juga sering dipakai. Ada text box sering dipakai. Dan yang sering dipakai berikutnya adalah media. Di mana media ini bisa menambahkan video, bisa menambahkan audio, ya, dan bisa merekam layar komputer. Di video juga lebih bagus yang versi terbaru karena kita bisa menambahkan online video. Misalnya online video dari YouTube bisa, itu ya, tinggal di copy paste URL-nya, gitu ya. Seperti itu, ya. Oke. Berikutnya di tab drawing. Nah, tapi khusus tab draw ini khusus untuk pengguna Microsoft Office versi 2019 ke atas, ya. Kalau di 2016 mungkin ada, mungkin tidak ada. Tapi kalau di 2013 versinya Office-nya itu sudah tidak ada draw, ya. Desain. Nah, desain ini adalah untuk mengatur yang namanya tema atau template atau theme dari slide yang kita punya. Bisa bawaan dari PowerPoint-nya atau bisa juga kita menambahkan dari online, ya. Misalnya nih, klik file, kemudian new. Nah, desainnya tadi ya, kalau terkoneksi ke internet kita bisa gunakan tema atau template atau theme dari internet, ya. Oke. Kemudian transition. Nah, transition ini adalah untuk mengatur animasi sebuah slide ketika muncul ke dalam objek, gitu ya. Ketika muncul ke dalam slide, gitu ya. Jadi pengaturan pengaturan slide tersebut ketika muncul ditampilkan, ya, ketika dishow-kan, gitu ya. Nah, ada animasinya, ya. Di sini ada cukup banyak pilihannya, ya, tergantung dari versi Office-nya versi berapa. Kemudian animasi. Nah, animasi ini adalah efek atau animasi ketika sebuah objek tampil ke dalam slide, aktif di dalam slide, dan keluar dari slide. Contoh misalnya, di sini isi konten teks. Nah, ini ya. Pasti ada 4 animasi kategori di dalam PowerPoint, ya. Yang pertama ada entrance. Nah, entrance ditandai dengan warnanya warna biru muda, ya. Entrance ini adalah animasi sebuah objek ketika muncul ke dalam slide. Seperti itu, ya. Dan ada emphasis. Setelah entrance muncul ke dalam slide, nah, di dalam slide-nya ingin ditambahkan animasi. Jadi, animasi ketika aktif di dalam slide. Ada emphasis, ya. Kemudian, ada exit. Nah, exit ya. Exit ini adalah tampilan animasi atau efek ketika sebuah objek meninggalkan slide presentasi. Seperti itu, ya. Berikutnya, motion. Kalau motion itu mengikuti gerakan mouse yang kita buat. Seperti itu, ya. Dan ada tab untuk pengaturan slideshow, ya. Jadi, misalnya kita ingin menampilkan slideshow-nya dari awal, dari slide yang sedang aktif, atau kita custom gitu ya. Nah, tampilannya ataukah ditampilkannya menggunakan waktu setiap slide juga bisa, ya. Kemudian tab recording ini khusus untuk Office 2016 dan 2019 gitu ya. 365, kalau 2013 belum ada, ya. Bisa kita screenshot, oke. Bisa kita screen recording juga atau video dari internet, dari komputer, ya. Ini sama seperti menyisipkan media, ya. Nah, dan ada tab review untuk pengecekan tulisan, ya, view dan help. Oke. Seperti itu. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan coba untuk lebih menerapkan 2 dulu ya, yaitu transition. Nah, efek ketika sebuah slide muncul ke dalam dishow-kan, ditampilkan, dan animasi. Animasi ketika sebuah objek baik itu muncul ke dalam slide, baik itu aktif di dalam slide ataupun ketika exit, gitu ya. Nah, contoh misalnya, ya.
ketika kita akan men-slideshow, biasanya, nah pasti rekan-rekan sudah tahu kita menekan tombol F5, boleh. Atau rekan-rekan juga bisa mengklik di sini tampilannya, tampilan slideshow, boleh ya. Tapi Pak, ketika ditampilkan, biasanya langsung tampil saja. Nah, seperti ini saya klik. Oke, nah, PowerPoint, aplikasi untuk mengolah slide. Nah, biasanya bisa kita atur ketika objek tersebut dishow-kan, ditampilkan, ingin ada animasinya, maka kita pilih yang namanya transition. Tadi saya sudah jelaskan bahwa transition ini adalah animasi atau gerakan slide ketika dishow-kan, ditampilkan. Contoh misalnya, saya memilih yang ini, yang box misalnya, atau yang cube. Nah, yang cube. Nah, yang cube. Oke. Ketika saya sudah memilih yang cube, ada pengaturan lebih lanjutnya lagi. Contoh misalnya, ada preview. Preview itu tidak perlu di slideshow, Pak. Tidak perlu diklik F5. Hanya ditampilkan di dalam tampilan normal seperti ini. Preview. Oh, jadi animasinya seperti ini, Pak. Oke, saya pakailah. Atau misalnya mau diganti. Jadi galeri, Pak. Nah, kita preview lagi. Bisa di sini. Jadi, hanya untuk menampilkan sementara, ya. Jadi, tidak perlu di slideshow-kan. Nah, misalnya saya pilih box saja. Nah, hampir mirip, kita cari yang lain. Misalnya glitter, misalnya. Oke, kita pilih glitter. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian, si efek tadi berjalan, bisa diperlama, bisa dipercepat. Nah, misalnya, kalau tadi hampir 4 detik, Pak. Misalnya ya. Nah, saya pilihlah. Misalnya karena ingin dipercepat. Misalnya saya ganti dari 4 detik menjadi 2 detik misalnya. Maka kalau sekarang kita preview, dia glitternya akan lebih cepat animasinya. Nah, lebih cepat ya. Atau ingin lebih lama, bisa kita atur misalnya kita ubah jadi 6 detik. Nah, misalnya ini ya. Jadi ketika di preview, nah si glitternya itu agak lama munculnya. Nah, agak lama ya. Oke. Sip, disesuaikan saja ya. Kalau saya mungkin dipercepat lah. Kalau bisa mah 1 detik aja. Nah, kalau 1 detik boleh ya. Preview. Nah, 1 detik ya. Oke. Atau 1 detik. Nah, 1,5 detik. Nah, bisa juga boleh ya. Kemudian jika animasi atau si transisi ini ingin diterapkan ke semua slide, maka tidak perlu satu-satu ya. Tidak perlu satu-satu. Nah, kita tinggal pilih tampilan di sini pilihan apply to all ya. Apply to all. Nah, jadi semua slide ini transisinya atau ketika ditampilkan, ketika dimunculkan, ketika dishow-kan, maka transitionnya glitter selama 1,5 detik ya. Nah, apply to all ya. Pak, kalau mau dibatalkan bisa tinggal di-undo saja ya. Nah, tandanya sebuah slide itu ada transition atau animasi, coba dicek navigation slide-nya. Di navigation slide biasanya suka ada icon atau tanda bintang seperti ini. Nah, kalau ada tanda bintang seperti ini, berarti dalam slide-nya itu ya, pasti ada yang namanya transition atau ada animation. Ada animasi di situ ya. Nah, kalau yang belum ada, pasti tidak ada bintangnya. Oke, ya. Oke, seperti itu. Kemudian, jika ketika ditampilkan ingin ada sound-nya, bisa. Kita pilih di sini sound-nya. Misalnya, kita pilih yang tepuk tangan, applause misalnya ya. Nah, boleh seperti ini. Jadi ketika di preview, nanti harusnya ada suara tepuk tangannya. Ya mungkin tidak terdengar ya, terlalu cepat mungkin ya. Kita coba perbesar dulu suaranya ya. Oke, perbesar suaranya, kemudian kita coba agak lama misalnya. Oke, kita coba lagi ya. Kita jalankan, sudah diperbesar. Dan kita coba tambahkan waktunya ya. Oke, jadi 4 detik misalnya. Dengan suara tepuk tangan. Nah, oke, sudah terdengar ya. Jadi, sudah terdengar jelas ada efek tepuk tangannya. Oke, saya perkecil lagi. Nah,
berikutnya, nah, ketika sebuah transition tersebut ingin diterapkan ke yang berikutnya, misalnya kita tadi sudah di apply to all Pak, semuanya boleh. Tapi ada juga pilihan. Nah, si transisi tadi apakah mau dijalankan ketika diklik mouse-nya? Nah, jadi ketika slideshow ini tidak akan jalan. Nah, seperti itu misalnya kan, kalau perpindahan misalnya dari slide 1 ke slide kedua. Nah, slide kedua ini apakah mau tetap diklik? Nah, ataukah mau setelah beberapa detik misalnya, ya. Jadi nanti dia akan muncul slide berikutnya setelah beberapa detik gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi biasanya kan Pak, kita itu tidak tahu ya slide tersebut, slide sebelumnya itu akan disampaikan berapa menit atau berapa detik, maka kita biarkan saja dalam tampilan on mouse click. Jadi ketika mouse-nya diklik. Nah, berikutnya adalah efek animasi di sebuah objek. Kita punya sebuah objek teks PowerPoint tulisannya. Nah, si PowerPoint ini adalah objek teks yang bisa kita beri animasi atau efek, di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa efeknya itu bisa entrance, bisa emphasis, atau bisa exit, ya. Entrance adalah efek ketika sebuah objek masuk ke dalam slide. Emphasis adalah ketika aktif di dalam slide, dan exit yaitu ketika keluar, ya. Maka kita contoh, ya, tambahkan ketika masuk ke dalam slide, di sini ada entrance dari appear sampai bounce, ya. Kalau kurang bisa di more di sini, more entrance. Pilihannya cukup banyak, ya. Maka kita pilih, misalnya saya pilih salah satu saja. Misalnya di sini saya pilih yang split. Nah, yang split saja ya. Nah, split PowerPoint misalnya. Nah, agar untuk lebih mudah mengatur si animasi ini, rekan-rekan mahasiswa bisa mengaktifkan yang namanya animation pen. Nah, jadi animation ini ada animation pen-nya ya. Nah, kalau di sini navigation pen, ini animation pen. Di sini lebih enak mengaturnya. Misalnya, yang pertama, kalau ingin lebih lama, dilihat di sini ada angka 1. Berarti ini angka 1 ya. Berarti pengaturannya di sini. Nah, misalnya warna hijau. Ini kan warna hijau ya, atau warna biru kehijau-hijauan lah ya. Nah, di sini ingin lebih lama bisa diatur dari duration-nya di sini boleh, atau kalau mau di drag and drop dari sini juga boleh. Nah, misalnya ingin lebih lama lagi jadi 2 detik boleh, dia mengikuti ya. Nah, ketika diklik aktifnya juga boleh ya. Jadi ada. Kemudian ditambahkan lagi, misalnya ditambahkan lagi pengaturan aktifnya. Kita akan coba tambahkan untuk pengaturan animasi ketika aktif ya. Nah, jadi kita blok dulu. Oke. Kemudian di sini add animation. Nah, di sini kita misalnya pilih yang font color misalnya. Jadi warna si hurufnya berubah misalnya. Nah, oke. Kita bisa mengaturnya. Misalnya dijalankannya setelah masuk ke dalam slide, berarti kita geser. Nah, digeser ya. Jadi dia entrance dulu ketika masuk. Nah, kemudian emphasis ketika aktif di dalam slide. Oke. Kemudian satu lagi Pak kita tambahkan. Misalnya ketika keluar slide ya. Nah, berarti kita pilih animasinya exit ya. Exit, di sini ada exit. Nah, misalnya exitnya dia disappear. Nah, oke ya. Oke. Tapi kita jalankan ketika dia sudah entrance dulu, emphasis dulu, baru dia keluar ya. Oke, jadi nanti ketika kita jalankan, lihat diperhatikan di sini ada 1 berarti ini entrance yang warna hijau ya. 2 ini yang warna kuning emphasis, dan 3 ya. Jadi ada 3 untuk PowerPoint, objek teks PowerPoint ini. Kalau kita jalankan, misalnya play all. Ini masuk dulu, kemudian warnanya berubah, emphasis ya. Dan satu lagi dia exit ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk objek teks. Nah, untuk minggu berikutnya kita akan belajar objek-objek yang lainnya ya. Teks, kemudian chart, word art, menambahkan video atau audio ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.